Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Amar, silakan kita berdoa dulu sebelum dimulai. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu hari ini mau absen dulu ya. Siapa kira-kira temannya yang tidak hadir? Yang Sinta ada? Denita ada? Ahmad? Sinta? Cynthia? Oke. Rama? Rudia? Oke. Yang nggak hadir siapa, Nak? Amel sama Rama ya. Kenapa Amel sama Rama? Eka Rama. Oh iya, motornya besar. Oh iya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau memberikan kalian pre-test terlebih dahulu. Siap ya? Oke. Ditulis ya namanya ya. Oke. Baik. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengajarkan pre-test. Jangan lupa tulis nama ya. Menit ya dari sekarang, berarti nanti jam 9.45.
Ada yang sudah selesai? Sudah tulis namanya. Siapa lagi yang sudah selesai? Sekarang Ibu minta tolong ya untuk koreksi dulu. Koreksi punya teman-temannya. Tolong ya. Oke, tolong dibantu Ibu untuk koreksi. Nomor 1, jawabannya adalah E. 2C, 3C, 4A, dan yang 5A. Tolong dilihat. Skornya 1 poin itu 20. Kan ada 5 ya. Sudah? Di sini ada nilai tertinggi. Ya, tertinggi sih berapa? Ada yang dapat 100? Gak ada. 80? 80? 1, 2, 3, 4. 60? 1, 2. 40? 20? Oke, berarti nilai tertinggi 80 dan nilai terendahnya 60 ya. Baik. Terima kasih. Ini nanti tolong di ke tiap kelompoknya dikumpulkan menjadi satu, nanti Ibu ambil. Ya. Saya mau bertanya, apakah hari ini kalian belajar senang, dalam keadaan senang? Senang atau sedih? Alhamdulillah ya kalau senang. Oke, kan tadi kita sudah mengadakan pre-test ya. Sekarang Ibu mau mengajarkan kalian konsentrasi. Nah, ini ada permainan. Jadi mana 3, 6, 9. Di sini kelihatan yang mana yang tidak konsentrasi. Jadi, ketika dia 1, 2, 3 kalian ganti dengan tekuk ya. Kemudian 4, 5, 6 diganti dengan tekuk. 7, 8, 9 diganti dengan tekuk. Nah, alurnya itu dimulai dari yang Sinta. Yang Sinta, kemudian terakhir ke Sinta, terus lanjut lagi ke Mutia, balik lagi. Tapi Ibu mau random. Misalnya Ibu mulai ya dari Fatih, berarti Fatih nomor 1. Dea, Zahwa nomor 2. Salsabila berarti di tekuk. Gantinya gitu ya. Oke? Untuk konsentrasi kita mulai ya. Oke, 3, 6, 9 dimulai dari Rama. 1, 2. Ya. Oke, artinya tadi siapa yang tidak konsentrasi? Andika. Gak apa, ini adalah sebuah permainan. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Ibu ulangi lagi, siap, konsentrasi. Konsentrasi siap. Ya. 3, 6, 9 dimulai dari Cika. 1, 2, 4, 5. Nah, berarti Rama tidak konsentrasi. Tolong satu kali lagi ya permainan ya. Oke, 3, 6, 9 dimulai dari Destra. 1, 2. 4, 5, 6. Oke, ketawa lagi bawah
tidak konsentrasi. Baik, ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian sebelum dimulai. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Sebelum mulai gerak lurus beraturan, kalian harus paham atau mengetahui pelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan GLB, gerak lurus beraturan. Apa itu? Tentang besaran. Besaran pokok dan besaran turunan. Iya. Besaran pokok itu apa, Nak? Besaran pokok ada? Besaran yang satuannya Gimana sih, Dir? Besaran yang satuannya telah ditetapkan dalam satuan. Oke, besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Benar. Ada 7 besaran pokok apa aja? Ayo sama-sama. Panjang. Satuannya meter. Lanjut. Massa. Kilogram. Terus yang ketiga volume. Yang kelima jumlah dalam. Yang terakhir ya, Pak. Betul sekali. Berarti itu 7 besaran pokok. Dari 7 besaran pokok, setelahnya ada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Ayo, ada yang bisa? Ibu. Oh iya, Denita, silakan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, Luas. oh iya, luas, percepatan, volume. Betul sekali. Artinya kalian sudah memahami pelajaran sebelumnya ya. Untuk memulai pelajaran ini. Lanjut. Jadi di sini gerak lurus beraturan kalian harus nih kompetensinya. Siswa mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus, kecepatan konstan, gerak lurus dengan kecepatan konstan melalui eksperimen dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui stimulus yang diberikan guru, siswa dapat menunjukkan perbedaan jarak dan perpindahan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perbedaan kecepatan dan kelajuan dengan diskusi. Lanjut, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan definisi percepatan melalui tabel. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mendeskripsikan karakteristik gerak lurus berubah beraturan. Percobaan dengan baik dan benar. Ini tujuannya. Nah, LKPD sudah Ibu bagikan ya tadi ya. Ya, sekarang kalian siapkan. Ini ada video pembelajaran. Dari video pembelajaran nanti, itu kalian di situ ada tulisan apa, Kak? Merumuskan masalah. Sudah merumuskan masalah, di situ ada apa lagi? Dugaan sementara. Selanjutnya melakukan eksperimen. Yang keempat, pengumpulan data. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya setelah dari situ kalian harus presentasi. Oke. Nah, ini adalah video pembelajarannya ya. Tolong disimak. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu.
Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Awalnya, pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4 minus 0 per 1 minus 0. Sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8 minus 4 per 2 minus 1. Sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen pertama adalah V3 sama dengan 12 minus 8 per 3 minus 2. Sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam selang waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak lurus seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. So, gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan berbentuk garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Oke, itulah adalah video pembelajaran kita hari ini. Dari video tersebut, coba kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Apa sih rumusan masalah dari video tersebut? Kemudian kalian cari dugaan sementaranya. Nah, lanjut ke eksperimen. Yuk. Bersama-sama dengan kelompoknya, nanti ibu ya, ibu pilih. Kalau ada yang nggak paham, tolong tunjukkan dinding ya. Saya diskusi dengan kelompoknya. Ini nanti kalian tulis misalnya atau simak informasi bisa nggak kerja sama? Tapi nanti sekarang yang adalah rumusan masalah ini dan apa ini berarti kalau dia sebagai dua. Ya. Dari video tadi, kamu berangkat sedang ngomongin masalahnya apa? Masalah paling asal menurutnya dari
Baca lagi, pasti kalian akan tahu. Seperti kayak dugaan sementara. Coba tuliskan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Nah, jawaban kalau tadi pertanyaan yang pertama di rumusan masalah apa, jawabannya kira-kira apa? Kasih waktu 5 menit lagi ya untuk rumusan masalah dan dugaan sementara. Sudah harus selesai dengan kelompoknya. Satu kelompok bersama. Kan kalian diskusi kelompok bukan mengerjakan mandiri. Sebenarnya kita ada penilaiannya loh. Oh, nggak apa-apa, di belakangnya masih bisa. Iya, kan dikoreksi satu poin setiap itu nanti ada penilaiannya. Sudah untuk dugaan sementara, masalah dan dugaan sementaranya sudah. Kalau sudah, apalagi di bawahnya? Eksperimen. Coba kalian semua kelompoknya eksperimen sesuai dengan petunjuk yang ada dan dengan alat-alat yang sudah kalian sediakan. Oke, sudah bisa dimulai kan? Gimana caranya? Berarti gayanya harus sama apa tenaganya? Jangan kayak gini lemas ya, kayak gitu kalau kuat. Sama sama ya Pak. Sudah siap stopwatchnya? Sudah siap?
Ini loh.
dari apa? Oh, 1 dibagi dengan Jadi, cara. Iya, sudah itu Jakarta. Oke, lanjut ya, berarti bisa ya. Yang ini, datanya sudah. Hasilnya 1. Kebanyakan ya. Kemudian waktunya 0,5. Kecepatannya gimana Kak? Oke. Berarti nanti lanjut ya. Kalau sudah kayak gini, coba ibu sekarang tanya. Kalau mencari percepatannya gimana? Oke, hasilnya 0. Sip. Lanjutkan ya, sampai di mana nanti setelah dari situ kalian mendapatkan grafiknya dari hasil kalian tadi. Setelah itu ada pertanyaan buat kalian kesimpulannya. Ya, dilanjutkan ya, terus ya. Ini dari mana? 0,20 untuk waktunya ya, jaraknya 1. Maka untuk mencari kecepatannya gimana? Waktu dibagi jarak. Oh iya, jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya tadi yang mana? Oke, berarti 1 dibagi 5. 5 ya. Berarti nanti yang 2 meter berapa? 3 meter berapa? 4 meter berapa? Nah, setelah dari kecepatan, maka kecepatan kalian cari gimana mas cepat? Oke, coba ibu mau lihat gimana caranya. T2-nya yang mana? 5. T1-nya? 5. T2-nya? 0. Sama 0,20. Berarti 5. Oke, lanjutkan sampai yang selesai. Nanti dari sini kalian hasil ini tadi dibuat grafiknya. Oke, sip. Lanjut. Bapak silakan bergabung teman-temannya, jangan sendiri. Oke, ini kalau sudah di dulu biar tidak jaraknya mana coba? 1 waktunya jaraknya 2. Oke, terus kalau mau kayak itu kan kecepatan, kalau mau kecepatan gimana? Oke, lanjutkan ya sampai yang percobaan yang sebelah dari situ kalian buat grafiknya. Grafik dari hasil percobaan tadi ya. Iya. Gimana? Sudah dicari semua. Sudah sampai tahapan mana? Bergambar grafik ya? Ya, pengumpulan data. Setelah dari pengumpulan data, nanti kalian membuat kesimpulan. Nggak bisa mengambil, Pak.
Kayaknya terbiasa pakai kalkulator sih. Ini kan bisa. Jadi uangnya tinggal mau. Ayo. Berarti di sini kan yang ketiga kan sekarang 100. Lanjut, nanti sama kayak yang tadi ya. Oke. Sudah. Buat kesimpulannya. Berarti kalau sudah ke sini ngomong semua. Iya, diisi. Bisa ke sini, Mas. Berapa udah berapa? Ini apa? Sudah kesimpulan. Sepuluh menit lagi ya. Kelompok 1 siap-siap buat presentasi. Gimana deh? Kepindahan. Nah, kalian bukan sama kelompok. Kan aku punya opsi ini. Jadi punya. Nah,
Nah, sama. Sudah? Kelompok 1 udah siap? Iya, jarak. Coba kan tadi udah tahu jarak itu apa. Dari video juga udah ditanya kan tadi jarak itu apa. Nah, oke, kelompok 1 siap maju ke depan. Tanya apa? Iya. P-nya apa lambang P? Kecepatan. S-nya apa? Jarak. P-nya waktu. Berarti ya tadi punya sama kecepatan.
coba mengenai GLB. Kesimpulan yang kami peroleh, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jarak? Jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Selanjutnya. Cuma satu. Cuma satu. Masih ada lagi ya, silakan. Dari sini. Apa yang kalian ketahui tentang perpindahan? Perpindahan adalah suatu gerak dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Yang ketiga, yaitu simbol dan satuan pada eksperimen ini adalah yang pertama, kecepatan yang disimbolkan dengan huruf V yang satuannya meter per sekon. Yang kedua, jarak yang disimbolkan dengan huruf S yang satuannya adalah meter. Yang ketiga adalah waktu yang disimbolkan dengan huruf T sama yang satuannya adalah sekon. Yang keempat adalah percepatan yang simbolnya A dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kesimpulan yang keempat kita dapatkan tentang hasil percobaan persamaannya. Yang pertama yaitu V sama dengan S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Yang kedua A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Dan kesimpulan yang terakhir adalah GLB. Apa sih yang dimaksud dengan GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda pada terusan lurus atau lintasan lurus yang kecepatannya tetap atau konstan dan kecepatannya bernilai 0. Oke. Sudah? Sudah. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Sekarang ada yang ingin memberi kata buat Pak Saya. Rama. Boleh? Boleh. Silakan Rama. Perkenalkan, nama saya Ramadian Ramadan dari kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Yang dipertanyakan titik acuan adalah Kak, pertanyaannya adalah titik acuan. Oke, bolehkah kami meminta waktu untuk berdiskusi sebentar? Oke. Selanjutnya ada lagi? Oke, dari Jessica. Perkenalkan, nama saya Adit Arianda dari kelompok 4. Saya ingin bertanya adalah kehidupan sehari-hari yang merupakan gerak acuan orang yang melakukan aktivitas. Berikan contohnya. Kan tadi pertanyaan di sini adalah titik acuan itu apa? Nah, sekarang ini dia gerak acuan itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Coba diskusikan dulu tentang soalnya. Baiklah, Rama, saya akan menjawab pertanyaan kamu. Apa sih dari titik acuan? Titik acuan adalah suatu titik pengukuran perubahan kedudukan suatu benda. Apakah Rama jelas? jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Desra. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari merupakan, yaitu contohnya titik acu. Dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap titik acuan, yaitu contohnya bola kaca dipukul. Oke, contohnya adalah bola kasti yang dipukul. Gimana? Cukup. Oke. Jawab itu dulu. Untuk kelompok 2 siap-siap maju ya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 maju, maka kelompok yang lain mempersiapkan pertanyaan. Yang belum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami. Jadi di sini ada yang dinamai dengan jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek yang lain. Oke, menurut kalian jarak itu yang jelas. Lanjut, ada lagi apa cuma satu aja? Ada lagi? Oke. Apa yang kalian ketahui tentang perpindahan? Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Udah, masih ada lagi? Simpel aja. Tuliskan apa saja simbol-simbol yang kalian ketahui pada eksperimen di atas. Sertakan satuannya. V sama dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. S adalah jarak, yang satuannya adalah meter. T adalah waktu, yang satuannya adalah sekon. Dan A adalah kecepatan dengan yang disimbolkan dengan yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Tentukan hasil percobaan di atas dalam bentuk persamaan-persamaan. V sama dengan S per T. Yang kedua, A sama dengan V2 dikurang V1 per T1 per dikurang Yakin V2. T1 dikurang T2? Yakin? V2 dikurang T1. Oh, T2 dikurang T1. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang GLB? Gerak lurus beraturan yang memiliki kecepatan yang konstan dan kecepatan 0. Oke. Kita dihapus untuk kelompok 2. Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang berikan tanggapan? Silakan Cynthia. Perkenalkan, nama saya Nur Sintianisi, saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan, berikan contoh apa saja peran GLB dalam kehidupan sehari-hari. Peran GLB dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada lagi? Mutia, silakan Tia. Kenalkan nama saya Mutia Sari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya mengapa pada GLB tidak mempunyai kecepatan. Oke. Boleh diskusi dulu dengan kelompoknya. Yuk. Gimana kelompok 2 sudah? Sudah, oke. Silakan. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari Cynthia sama Ibu Tia? Iya, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Yang pertama, mobil yang melaju dalam kecepatan tetap. Yang kedua, kereta yang melaju dalam kecepatan yang tetap. Bagaimana? Dan itu dari sudah menjawab. Oke, cukup dari situ. Dia memberikan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa jawab? Mobil yang melaju dalam kecepatan yang tetap. Mobil yang melaju dalam kecepatan tetap. Selanjutnya adalah Kereta yang melaju dalam kecepatan yang tetap. jadi dia mau mengibaratkan 2 mobil dan kereta dengan kelajuan yang tetap. Itu sih dia. Cukup. Terima kasih Zahra. Lanjut. Kemudian siapa yang menjawab? Salsa. Silakan Salsa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Mengapa GLB tidak memiliki kecepatan? Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan. Oke. Jadi dia tidak memiliki kecepatan. Iya. Karena dia memiliki kecepatan yang konstan. Kemudian. Cukup. Silakan. Oke, kita beri hapus lagi buat kelompok 2. Dari kelompok 3. Kelompok 3. Sekian. Oh iya, belum ditutup ya. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasikan hasil kerja kami. Kesimpulan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang jarak? Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Kesimpulan yang kedua, B. Apa yang kalian ketahui tentang perpindahan, yaitu perubahan posisi pada benda. Untuk perpindahan sama dengan jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal. Untuk kesimpulan yang nomor 3, C. Tuliskan apa saja simbol-simbol yang kalian ketahui pada eksperimen di atas. Sertakan satuannya. Eksperimen di atas adalah simbolnya V per S per V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Ada D. Turunkan hasil percobaan dalam bentuk persamaan. V kecepatan sama dengan S per T. A kecepatan sama dengan I2 dikurang I1 plus T2 dikurang I1. Kesimpulan untuk GLB. Gerak lurus peraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana dalam setiap selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama selesai. Sampai sini kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Ada berikan apa? Kelompok 3. Pertanyaan. Cika, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa gerakan benda sifatnya bergantungan terhadap kerangka acuan? Kenapa sifatnya benda itu apa gimana cara kita? Mengapa gerakan benda sifatnya bergantung terhadap kerangka acuan? Bergantung terhadap kerangka acuan. Ada lagi? Apakah ada yang masuk Oh, pertanyaan? silakan. Ada syarat terjadinya GLB. Syarat terjadinya dia. Oke, bisa dikontrol. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cika dari kelompok 2. Apa gerakan benda? Jarak benda. Kerangka benda. Gerakan sifatnya Bergantung terhadap kerangka acuan. tergantung pada kerangka acuan. Karena gerak tersebut dinamakan gerakan relatif. Contoh dari kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang sedang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Oke, jadi gerakan tersebut itu digerakkan gerakan relatif. Contohnya tadi seorang yang sedang duduk di dalam kereta yang bergerak. Itu Cika gimana? Cukup jelas. Oke. Saya akan menjawab dari Jessica. Apa syarat terjadinya GLB? Apa syarat terjadinya GLB? Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi syarat gerak lurus beraturan apabila benda menempuh lintasan lurus dan kecepatannya tidak menurun. Oke, jadi dia syaratnya adalah kecepatan yang konstan dan menempuh lintasan yang lurus. Itu yang Sinta gimana? Ya, Bu. Oke, silakan. Kita beri dulu aplaus untuk kelompok. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, apa yang diketahui tentang jarak? Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi objek dengan objek lainnya. Kesimpulan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi pada benda. C. Tuliskan apa saja simbol-simbol yang kalian ketahui pada eksperimen di atas. Sertakan satuannya, jarak, satuannya meter, simbolnya waktu, satuannya sekon, simbolnya T, percepatan, simbolnya A, kecepatan, simbolnya. Turunkan hasil percobaan di atas dalam bentuk persamaan. Kecepatannya S per T 1,8, kecepatannya S per T 1,8, percepatannya 0 V 2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Apa yang kalian ketahui tentang GLB? GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau bertanya-tanya? Oh ya baik ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adriana Madani dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 4, apa saja yang mempengaruhi gerak benda? Apa saja yang mempengaruhi Gerak benda. Baiklah, kami akan diskusi untuk Oke, enggak, sebentar ya. Ada nih yang tanyakan. Oh, ya. Cukup, cuma satu aja. Oh iya, silakan diskusikan. Kita takutnya nanti ada yang bikin tanya lagi. Kok kalian lucu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Berlian dari kelompok 1. Adanya gaya gravitasi bumi dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Sudah paham? Sudah. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 ya yang dulu. Oke, sekarang kita sama-sama nih kesimpulan dari pelajaran kali ini. Kalian sudah amati video, kemudian sudah melakukan, berarti kalian sekarang sudah mulai paham ya. Nah, ini ibu perbuatan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang di sini adalah kesimpulan di sini ada kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu benda terhadap waktu tempuh. Nah, kecepatan ini merupakan besaran dari besaran vektor. Sementara kelajuan itu adalah merupakan kecepatan lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh. Nah, kelajuan ini termasuk dalam besaran skala. Betul sekali. Untuk kelajuan atau kecepatan kita persamaannya adalah V sama dengan S per T. Lanjut. Kalau untuk kecepatan itu adalah hasil dari delta E. Delta E sama dengan delta E sama dengan VF2 dikurangi S1 per T2 dikurangi T1. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah tabelnya. Sama nggak dengan kalian tadi? Sama. Jarak terhadap waktu, maka dia grafiknya adalah seperti ini. Ya. Sama dengan kalian tadi? Sama. Lanjut yang kedua. Ini adalah kecepatan terhadap waktu. Di mana tadi kecepatan sudah kalian peroleh ya dari persamaan tadi ya. V sama dengan S per T. Gambar grafiknya seperti ini.
Iya. Lanjut, ini percepatan. Ini adalah kecepatan terhadap waktu. Jadi dari kecepatan dibagi dengan waktu. Grafiknya seperti ini, dia akan sama dengan 0. Ya? Iya. Oke. Jadi kesimpulan belajar pada hari ini adalah gerak lurus beraturan yang disebut dengan GLB merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek yang dinilai kecepatannya adalah 0. Oke, bisa ya, karena bisa baca. Ada nggak yang mau satu aja deh? Saya Bu, ayo merumuskan GLB. Ayo, Septi, silakan Septi. GLB adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan percepatannya 0. Oke, sudah selesai belajar hari ini. Selanjutnya, Ibu kan ingin tahu nih kalian berhasil atau enggak. Kalian kerjakan soal dulu ya. Soalnya adalah post test. Kalau tadi pre testnya dapat 60, berarti post testnya harus dapat 100. Kalau misalnya tadi 60 post testnya dapatnya 60, berarti kalian tidak ada perkembangan. Jadi selama belajar masih kurang konsentrasi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah, luar biasa memang sekali. Ganti waktu 5 menit ternyata sudah. Ngerjainnya benar Pak Man? Insya Allah benar. Tolong ya, jangan cepet ya. Nanti hasilnya jelek lagi. Jangan menang-menang pilihan ganda ya, cap goci. Di situ ada yang pilihan 1 ya? Iya deh, iya. Kamu udah satu nih. Ada yang lebih? Udah? Oke. Nomor 1, sebuah benda yang bergerak lurus memiliki kecepatan tetap dan kecepatannya 0. Benar nggak? Lanjut yang kedua. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh Andi adalah selama 1 menit. Berapakah? Ya kan? Di situ pertanyaannya. Kalian hitungnya pakai persamaan apa tadi? Jarak S sama dengan V kali T. Nah, di sini jawabannya adalah 750 meter. Oke, nomor 3.
Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Berapakah kecepatan? Kecepatan tadi persamaannya apa? V sama dengan S per D. Jadi jawabannya adalah C, 3. Kalau kalian sudah tahu persamaan, insya Allah ya. Ininya, perhitungannya nanti ibu tinggal lihat. Nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatannya hampir sama nih, sama dengan soal nomor 3. Jawabannya adalah A. Ya. Luar biasa. Nomor 5. Perhatikan ciri-ciri gerak berikut. 1. Lintasan berupa garis lurus. 2. Percepatan geraknya 0. 3. Percepatan geraknya stabil. 4. Kecepatan geraknya konstan. Dan 5. Lintasannya berupa garis lurus. Pertanyaan berikut yang merupakan ciri-ciri GLB ditunjukkan. A. 1, 2, 3. Kalau Fatih, nomor 1 itu apa aja? Yang nomor 1 itu sebuah benda yang bergerak lurus. Lintas gerak berupa garis lurus. 2. Percepatan geraknya 0. 3. Percepatan geraknya stabil. Oke, sip. Dikumpulkan ya. Di sini siapa yang nilainya 100? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah. Oke, yang 80? 1, 2, 3. Berarti kalau 12 sekarang udah 15 ya. Kemudian yang 60? Yang 60? Gak ada? Nilai terendahnya 80. Silakan untuk dikumpulkan. Nanti saya koreksi lagi nih ya. Jangan-jangan kalian benar-benar berapa? Berarti sudah ada penjelasan ya, dari yang 80 dari 100, dari yang 60 dari 100, dari yang 60 dari 80. Oke. Sampai dari sini kita udah belajar nih hampir 90 menit. Menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Menyulitkankah, menyenangkankah, membebekkankah? Ada yang mau berikan tanggapan? Cynthia. Bagi saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita di sini bisa mengetahui belajar apa itu tentang GLB, apa itu jarak, dan apa saja simbol dan satuannya. Terima kasih. Oke, berarti dengan sendirinya ya kamu bisa tahu jarak itu apa dari percobaan, kemudian dari apa? GLB, kemudian simbol-simbolnya ya. Simbol itu kan sebenarnya sudah ada saat kita belajar di Besara. Ada lagi? Septi, silakan Sep. Menurut saya juga pendapat hari ini menyenangkan. Tadinya saya mengira fisika itu menyulitkan. Sulit ya? Iya, karena banyak perhitungan anggapannya. Tetapi setelah belajar sama ibu dengan melalui tayangan video, saya jadi tahu tentang apa itu yang dimaksud dengan jarak, perpindahan, dan pengertian dari GLB. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Ada nggak yang kira-kira belajar hari ini membetekkan Bu gitu? Nggak ada. Zahwa aja ya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat memiliki kerjasama antara kelompok. Oh ya, bagus. Jadi kalian ini ya secara tersendirinya kalian kerjasama ya tadi ya. Pas ngeriin data, kemudian mengumpulkan data, menganalisis datanya. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena dari percobaan atau eksperimen yang kita lakukan kita dapat mengetahui
Oke, jadi dari perhitungan tadi menurutnya sih Safira kita bisa tahu nih bahwa kecepatan itu konstan. Kan selama ini cuma GLV adalah kecepatan konstan, kecepatannya 0. Nah ini dibuktikan secara langsung kata Safira gitu. Nah hari ini ada nggak yang kira-kira belajar fisika bete? Nggak ada. Oke, sudah? Karena kita mau pulang, saya ingin kalian pulang dengan senyuman, maka saya akhiri pembelajarannya. Sebelum dibelajarnya diakhiri, ada ice breaking. Nah, ice breakingnya ini ya, cluenya 7 hari 7 benda. Cluenya 7 hari 7 benda. Hari pertama, ibu membeli sepatu. Hari kedua, ibu membeli sepeda. Hari keempat, ibu membeli. Ayo. Hah? Hari pertama, ibu membeli sepatu. Hari kedua, ibu beli sepeda. Hari keempat, ibu nanya. Hah? Ya kan ibu nanyanya hari keempat. Ayo, berarti hari ketiga apa? Hari keempat apa? Ayo. Duit. Hah? Apa? Apa? Sepeda sepatu? Enggak. Coba ibu ulang lagi. Hari pertama ibu membeli sepeda. Hari kedua ibu beli sepatu. Hari keempat kaos kaki. Hari keempat berarti betul. Lanjut ya. Cluenya ingat nih, cluenya 7 hari 7 benda. Ingat, cluenya 7 hari 7 benda. Ya, 7 hari 7 benda. Hari ke-5 ibu beli karpet. Hari ke-6 ibu beli jaket. Maka hari pertama ibu beli apa? Hah? Hah? Beli? Sendal. Benar, Desra udah mulai dia. Agak lanjut. Saya ulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. 7 hari 7 benda. Hari kedua ibu membeli susu. Ya. Hari ketiga ibu beli raket. Hari keempat ibu kasur. Ya benar. Cika udah mulai lagi ya. Udah mulai paham ya. Cika sama Desra udah mulai paham. Satu lagi ya. Satu lagi apa dua lagi? Dua lagi. Oke. Ingat ya. Cluenya 7 hari 7 benda. Nah, konsentrasi. 7 hari 7 benda. Hari ke-7 ibu beli mangga. Hari pertama ibu beli srikaya. Maka hari ketiga ibu membeli Rambutan tuh. rambutan. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Nah, 7 hari 7 benda. Ingat ya. Udah mulai deh, sama Cika udah mulai. Ya, yang lainnya 7 hari 7 benda. Hari pertama ibu, kok hari pertama terus ya. Coba hari ketiga ibu beli raket. Hari keempat ibu beli kemeja. Maka hari ke-6 beli apa? Jamu. Hari ke-6 oke. Sendal lagi. Sendal lagi. Sendok. Sendok. Oke, sudah mulai kecil ya. Belum ya. Oke, sekarang ibu buka nih ya.
kasih tahu nih. Besok-besok ya. Besok lagi mempunyainya lain lagi. Jadi kan ada 7 hari, 7 benda. Kalau hari pertama ibu beli sepatu, hari kedua ibu beli sepeda, maka hari ketiga kalau yang ditanyakan berarti apa? Hari ketiga itu Rabu. Rabu itu kan R. Nah, benda yang depannya R itu apa? Oke, bisa dimengerti ya. Tapi besok lagi ibu punya permainan beda lagi. Oke, kayak gitu. Sudah, kita sudah mau pulang nih. Gimana pelajaran hari ini? Tunggu? Tunggu aja nih ya. Belum diakhiri. Besok hari ini nanti kalian belajar tentang GLBD di rumah. Selanjutnya kita belajar tentang GLBD. Apa sih gerak lurus berubah berkali-kali? Nah, ada dipercepat dan diperlambat, kalian belajar. Nah, itu sebelum nanti kita masukin pelajaran selanjutnya. Silakan. Mat, ditutup apa berdoamu? Siap. Udah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian. Hati-hati di jalan. Oke? Ya. LKPD-nya biar aja ditaruh situ ya. Jangan dibawa pulang karena mau ibu berikan penilaian. Iya. Terima kasih ya. Ini jalan. Terima kasih ya Pak Ida. Kalau Bu Ena gimana?